student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mrs. Suci. Kali ini kita akan belajar mengerjakan soal passive voice dan pembahasannya. Are you ready? Soal yang pertama. The flower bla 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 by my sister every morning. Ada keterangan waktu every morning. Ini artinya sering dilakukan. Maka tenses yang tepat mengungkapkan kalimat pasif adalah simple present. Pasif simple present, yaitu rumusnya subject plus am atau is atau are plus verb bentuk 3. Sekarang lihat pilihan gandanya atau optionnya. Manakah di antara A, B, C, D, E yang sesuai dengan rumus tersebut? Sekarang kita lihat yang A, yang A, water. Itu adalah kalimat aktif. Menyirami, berarti bukan, tidak sesuai. Yang B is watering, sedang menyirami, bukan. Yang C, is watered. Ada to be is, ada verb bentuk pas, bentuk 3. Sekarang yang D, was watered. Ini untuk past tense. Sekarang I, was watering, sedang menyirami, tapi ini untuk kegiatan kemarin. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu is watered. Ada to be is, ada verb bentuk 3. Mengapa pakai is? Karena subjeknya 1. Yaitu the flower, tidak ada s-nya. Maka ini tunggal, maka memakai is. Oke students, nomor 1 sudah terjawab, yaitu C. Sekarang kita lanjut ke number 2. Sekarang nomor 2. The doctor is examining the patient. Artinya dokter itu sedang memeriksa pasien. Ini kalimat aktif. Sekarang pertanyaannya, the passive form of the sentence is, bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah, jadi perubahan kalimat aktif menjadi pasif sama dengan dalam bahasa Indonesia. Dokter memeriksa pasien, berarti yang tadinya objek jadikan subjek, pasien diperiksa oleh dokter. Nah, di sini yang membedakan adalah to be-nya. Karena ini sedang memeriksa, maka memakai tenses present continuous untuk pasif. Rumusnya yaitu subject plus am atau is atau are plus being plus verb 3. Mengapa ada being? Untuk menandakan pekerjaan itu sedang dilakukan. Sekarang kita tinjau pilihan jawabannya. Yang A, the patient is examined by the doctor. Artinya, pasien itu diperiksa oleh dokter. Ini adalah present, berarti bukan. Yang B, the patient was examined by the doctor. Pasien itu telah diperiksa oleh dokter. Diperiksa berarti pasif tapi kemarin, bukan, tidak sesuai. Yang C, the patient is being examined by the doctor. Pasien itu sedang diperiksa oleh dokter. Ada to be-nya is, ada being yang menandakan sedang, dan ada verb bentuk 3 yang artinya di, berarti sedang di. Sekarang kita tinjau dulu jawaban D dan E. Yang D, the patient was being examined by the doctor. Artinya, pasien itu sedang diperiksa oleh dokter kemarin. Bukan present, tapi kemarin, yaitu past. Sedangkan rumusnya adalah present. Yang E, the patient will be examined by the doctor. Pasien itu akan diperiksa oleh dokter. Ini adalah future,
yang akan datang. Jadi yang pas jawabannya adalah yang C. Ada subjek, ada to be is, ada being, plus verb bentuk 3. Nomor 2 jawabannya C, berarti sudah terselesaikan. Sekarang berlanjut ke number 3, nomor 3. Number 3. We can see many beautiful paintings in this exhibition. Artinya, kita bisa melihat banyak lukisan yang bagus, yang cantik di pameran ini. Sekarang pertanyaannya, they were bla 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 by famous Indonesian painter. Artinya, mereka di bla 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 oleh pelukis Indonesia yang terkenal. Pada soal terdapat kata were, ini adalah to be atau kata bantu untuk lampau. Maka tenses yang tepat adalah simple past untuk pasif. Rumusnya subjek plus was atau were plus verb bentuk 3. Yang was itu untuk tunggal, I, she, he, it. Kalau were itu untuk Dewi, Ayu. Sekarang kita tinjau pilihan jawabannya. Karena pada soal itu sudah ada subjek dan kata bantu, berarti hanya membutuhkan kata kerja bentuk 3. Sekarang pilihan yang A, painting, itu adalah bentuk ing, bukan. Yang B, painted, ini pas, bentuk 3 kalau digabung dengan to be-nya. Sekarang yang C, were painted, itu sudah ada to be, tidak perlu to be lagi, berarti bukan. Yang D, was painted, juga ada to be-nya, berarti bukan karena soalnya sudah ada to be-nya. Yang I, will be painted, ini adalah untuk future yang akan datang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, painted. Nomor 4. A well-known architect was designing our new office. Artinya, arsitek terkenal itu sedang mendesain atau merancang kantor kita yang baru. Pertanyaannya, the passive form of the above sentence is our new office bla 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 by a well-known architect. Kita lihat pada soal ada kata was designing. Ini artinya sedang tapi lampau. Berarti tenses yang digunakan adalah past continuous. Rumusnya adalah subjek plus was atau were plus being plus verb bentuk 3. Kita lihat pada jawaban. Yang A, design, merancang, berarti aktif, bukan. Yang B, designed, telah merancang, aktif juga, berarti bukan. Yang C, is being designed, sedang dirancang, itu untuk sekarang, berarti bukan, karena rumusnya adalah past continuous, sedang tapi kemarin. Yang D, were being designed, sedang dirancang kemarin, ada kata were, itu untuk subjek jamak atau lebih dari satu. Sedangkan pada soal subjeknya adalah our new office, berarti hanya tunggal. Berarti yang pas adalah was being designed. Jawabannya adalah I. Sekarang beralih ke soal yang nomor 5. My secretary has sent the email. Sekretaris saya sudah mengirim surat email. The passive form of the sentence is, di sini ada has sent. Ini adalah artinya sudah, berarti memakai tenses present perfect, sudah di. Rumusnya subjek plus has atau have plus been
plus verb bentuk 3. Has itu untuk subjek tunggal. She, he, it. Have itu untuk subjek jamak atau lebih dari satu. They, we, are, you. Sekarang kita tinjau pilihan gandanya atau optionnya. Manakah yang sesuai dengan rumus berikut? Yang A, the email will be sent by my secretary. Email itu akan dikirim oleh sekretaris saya. Akan berarti ini future. Yang B, the email has been sent by my secretary. Artinya email sudah dikirim oleh sekretaris saya. Sudah ada has, ada been. Verb bentuk 3. Pilihan D, the email is being sent by my secretary. Email itu sedang dikirim oleh sekretaris saya. Memakai present continuous. Sekarang yang E, the email was being sent by my secretary. Email itu sedang dikirim oleh sekretaris saya kemarin. Berarti memakai tenses past continuous. Jadi jawaban yang sesuai dengan rumus adalah yang B, the email has been sent by my secretary. Ini adalah present perfect. Sekarang nomor 6. We will visit our grandmother next week. Artinya, kita akan mengunjungi nenek kami minggu depan. Pertanyaannya, the passive form of this sentence is, bentuk pasif dari kalimat itu adalah, sekarang kita lihat pada soal ada kata will visit. Ini adalah future yang akan datang. Maka tenses yang digunakan adalah simple future, akan di. Rumusnya subject plus will plus be plus verb 3. Sekarang kita tinjau pilihan gandanya atau optionnya. Yang A, our grandmother will be visited by us next week. Ada will, ada be, ada verb bentuk 3. Sekarang ditinjau dulu yang lainnya. Yang B, our grandmother will be being visited by us next week. Ada will, ada be, tapi pakai being. Berarti ini akan sedang, tidak termasuk dalam rumus di bawah. Yang C, our grandmother is visited by us next week. Ada subjek, ada is. Is berarti untuk present, berarti bukan. D, our grandmother has been visited. Has been, sudah dibahas tadi, yaitu sudah di, berarti tidak termasuk dalam rumus di bawah. Yang I, our grandmother was visited. Was visited ini adalah past tense. Jadi, jawaban yang tepat, yang sesuai dengan rumus di bawah adalah yang A. Our grandmother will be visited by us next week. Nenek kami akan dikunjungi oleh kami minggu depan. Oke, student, kita beralih ke soal yang terakhir, yaitu soal number 7. The last number atau nomor terakhir. The order bla 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 by the man to her house yesterday. Pesanan itu bla 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 oleh laki-laki itu ke rumahnya kemarin. Pada soal ada keterangan waktu yesterday, yaitu kemarin. Maka tenses yang digunakan adalah simple past, kegiatan masa lampau. Rumusnya subject plus was atau were plus verb bentuk 3. Kita tinjau pilihan gandanya. A is delivered. Ada to be is, ada verb 3, tidak sesuai dengan rumus. Yang B, will be delivered. Ada will be plus verb 3, tidak ada di rumus. Yang C, was delivered. Ada was, ada verb 3. D, has been delivered. Sudah di, tidak ada di rumus.
Yang I, have delivered, sudah mengantar. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, was delivered. Oke, student. Selesai sudah 7 soal. Semoga kalian benar semuanya. Kita jumpa lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.